Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda semua. Setelah 2 pekan kita Zoom pada pertemuan SBDP kali ini, Ustadz kemudian akan mengirimkan video buat kalian untuk belajar, dan juga ketika nanti ujian itu kalian bisa buka-buka kemudian video yang Ustadz kirimkan ini, ya. Baik, anda yang soleh-soleha, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam pembelajaran. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa nggak? Baik, anda yang soleh-soleha, sekarang kita masuk pada pelajaran 5 ya, yaitu tentang membuat gambar dekoratif. Nah, pada semester pertama awal itu memang ada kemudian membahas tentang gambar dekoratif. Namun pada semester 5 ini dia lebih kepada tentang membuat gambar dekoratif. Nah, apa-apa saja kemudian yang termasuk gambar dekoratif, maka akan Ustaz jelaskan pada pelajaran 5 kali ini. Baik. Ya, baik. Kita masuk pada bagian A. Yang pertama adalah jenis-jenis motif pada gambar dekoratif. Jadi sekali lagi kita masuk pada jenis-jenis motif pada gambar dekoratif. Oke. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dan dari gabungan beberapa motif. Gambar dekoratif banyak kemudian ditemukan pada benda karya kerajinan, ya. Misalnya kain batik, guci, dan perabotan rumah tangga. Nah, gambar-gambar dekoratif ini kemudian memiliki banyak motif, ya, sesuai dengan temanya, jenis-jenis motif. Nah, motif apa-apa saja pada gambar dekoratif? Baik. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah motif tumbuhan. Iya, jadi jenis-jenis gambar dekoratif, motifnya yang pertama adalah motif tumbuhan. Nah, bentuk tumbuhan dekoratif, bentuk gambar dekoratif dapat berupa tumbuhan atau bagian-bagiannya. Misalnya kalau tumbuhan itu ya termasuk batang, kemudian termasuk juga daun, bunganya, begitu. Jadi baik pun itu bijinya. Nah, contoh kemudian gambar dekoratif yang ada pada batik berikut ini. Coba lihat, ini adalah gambar dekoratif bunga pada kain batik. Ya, lihat sini. Sini kemudian ada gambar bunganya, ada daunnya. Nah, ya. Misalnya ini adalah batik Pekalongan, ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini pada ukiran, ini ukiran dengan motif tumbuhan. Dia seperti ini. Jadi baik pada kain batik, kemudian pada kursi, ada semua. Itu semua adalah jenis-jenis gambar dekoratif. Misalnya kalau bentuk tumbuhan berarti dia tumbuhan, ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya motif hewan, gambar dekoratif motif hewan. Ya, gambar dekoratif motif hewan dapat mengambil bentuk-bentuk dari hewan. Misalnya kemudian beberapa hewan yang biasanya baik itu kupu-kupu, kemudian baik itu burung atau mungkin gajah. Nah, ini contohnya ya pada batik ini ya. Nah, ini misalnya kain batik dengan motif hewan. Ini gambar apa? Gambar kupu-kupu. Ya, itu namanya gambar dekoratif motif hewan. Ya, selanjutnya ini misalnya pada guci atau pas bunga atau pada dinding atau pada patung. Nah, itu gambar dekoratif yang berbentuk hewan. Di sini ada
gajah, kemudian ada juga kemudian gabungannya. Ini kemudian ada daun-daun berarti tumbuhan gitu. Gajah kemudian motif hewan dan motif tumbuhan yang digabungkan. Nah, selanjutnya apalagi ada motif geometris ya. Jadi motif geometris merupakan motif yang menggunakan unsur garis dan bidang. Baik itu kemudian garis lurus, garis zigzag, ataupun garis lengkung, ataupun garis-garis yang lain bergelombang dan spiral. Kemudian kalau bidang itu ya termasuk segitiga, misalnya segi empat begitu atau bulat. Nah, itu termasuk adalah motif geometris. Nah, coba lihat di sini. Ini contoh kemudian kain batik dengan motif geometris. Nah, dia begini. Zigzag. Nah, ini juga ukiran motif geometris. Ada kemudian persegi, ada kotak begitu ya. Jadi geometris itu dia yang jelas garis-garis. Kemudian ada motif alam. Ya, kalau motif alam tentunya sudah kalian ketahui, dia tentunya kalau alam pasti dia tentang Dia kemudian tentang misalnya ini awan begitu ya. Motif pada kain batik mengandung menyerupai awan. Ya, kalau alam ada awan, kemudian ada laut begitu, ada gunung. Nah, itu termasuk alam. Nah, ini motif gunung pada seni rupa ya, wayangan, motif gunung ini. Nah, kemudian ada juga motif figuratif atau manusia. Jadi figuratif itu adalah manusia. Jadi kalau motif figuratif berarti motifnya bergambar manusia. Motif figuratif merupakan motif yang mengambil bentuk dari objek manusia. Contoh seperti apa? Nah, misalnya pada gambar dinding. Siapa mungkin dari kalian yang pernah ke ya, salah satu keajaiban di Indonesia, Borobudur, Candi Borobudur. Nah, di dinding-dindingnya itu ada motif manusia, itu namanya motif figuratif ya. Motif mengambil motif manusia. Nah, ini kemudian pada kayu yang kemudian dibikin menjadi motif figuratif atau motif manusia. Nah, yang terakhir ini yang Ustadz sampaikan ya, ada motif campuran. Nah, motif campuran itu bagaimana? Jadi motif campuran itu misalnya kita campurkan antara motif hewan dan motif tumbuhan seperti tadi. Boleh juga kemudian campuran dari gambar dekoratif dari motif, misalnya dari motif batik, campuran antara motif tumbuhan dan hewan. Kemudian dengan campuran geometris dan kemudian manusia seperti itu ya. Atau mungkin motif geometris dan motif alam. Dia dicampurkan seperti ini. Gitu ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya ya, anandaya soleh soleha ya. Jangan lupa tetap memperhatikan kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.